Wah, pasti enak banget nih buat santapan pas lebaran nanti. Apalagi kalau bikinnya nggak usah pakai ribet, nggak perlu potong-potong daging sendiri. Apalagi iris-iris bumbu, tinggal dipanaskan, semur dagingnya, siap disantap. Bahan-bahan seperti daging, kentang, sampai bumbu-bumbunya menggunakan bahan berkualitas kok. Proses pembuatan semur dagingnya juga sudah canggih loh, jadi dijamin aman. Sudah mulai buat tuh. Pertama siapkan kentangnya ya. Pabrik ini memilih kentang lokal sebagai bahan bakunya. Ini mesin kupas otomatis, bisa mengupas 3 kg kentang sekaligus. Tuh, mesinnya langsung berputar. Dan gak sampai 5 menit, semua kentang jadi bersih. Keren kan? Lanjut potong kentang menjadi beberapa bagian. Tebalnya kurang lebih 2 cm. Oke, kentang sudah beres. Sekarang siapkan daging sapinya yuk. Potong daging menjadi ukuran lebih kecil. Tujuannya agar lebih cepat matang saat dimasak nanti. Tangki untuk merebus dagingnya sudah siap tuh. Wah, besar banget ya. Gak heran kalau tangki ini bisa untuk masak 500 kg daging sapi. Weleh, bisa buat makan orang sekampung nih. Rebus dalam suhu bertahap ya, hingga 100 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, ada yang tahu nggak tanda-tanda kalau dagingnya matang itu seperti apa? Yap, betul. Saat warna air berubah pucat dan mendidih. Begitu juga warna daging sapinya. Hore! Daging sapinya sudah matang nih. Oke, tinggal masak bumbu halus dengan kecap manis, saus tomat, minyak sayur, garam, air, dan bumbu lainnya. Masak sampai 1 jam ya. Suhunya sekitar 100 derajat Celcius. Harum. Ups. Kentang, daging sapi, dan bumbu semur sudah matang nih. Berarti tinggal kita kemas ke dalam plastik pouch. Yuk, timbang daging sapinya dulu. Beratnya 37 gram. Kalau kentangnya lebih banyak nih, sekitar 50 gram. Unik ya, taruhnya di mangkuk seperti ini. Sip, mangkuk isi bahan langsung dibawa pakai conveyor tuh. Yap, langsung masuk ke dalam kemasan. Jangan lupa isi kuah semurnya ya. Enak. Makasih ya Mpok Ipeh udah bantuin Arsa masak semur daging. Sama-sama, Neng. Tapi ini bikin semur banyak bener. Buat apaan sih? Neng Arsa diem-diem buka catering yang ingin Po Ipe ya? Ya enggak dong, Pok. Nanti Arsa mau bagi-bagi semur ini ke tetangga-tetangga. Kan ini bulan yang baik untuk berbagi, Mpok. Apalagi ke orang-orang di sekitar kita yang kurang mampu. Neng Arsa udah cakep, baik banget lagi. Alhamdulillah, udah buka. Waktunya makan. Aduh. Apaan nih? Daging kok pedas sih? Wah, salah ambil. Ternyata jahe. Lagian sih, serakah banget jadi orang. Aduh, apes bener dah. Mana lapar lagi. Masa makan nasi sama jahe? Udah Pak Ogah, Arsa masih punya semur dagingnya kok. Buat Pak Ogah aja. Lain kali jangan serakah ya Pak Ogah. Makasih ya, Neng Arsa. Jelang lebaran biasanya daging sapi banyak diburu nih buat diolah menjadi berbagai masakan lezat. Biasanya daging sapi berkualitas ditentukan dari rasa dan keempukan dagingnya. Selama ini banyak yang menganggap daging sapi dari luar negeri itu lebih bagus dibandingkan yang dari dalam negeri. Tapi benar nggak ya? Jangan salah loh. Dengan teknologi sederhana, daging sapi Indonesia bisa banget kok punya kualitas sama dengan daging luar negeri. Jadi nggak takut lagi kan bersaing. Gimana sih bentuknya?
Let's check it out. Wah, daging ini. Banyak banget, Nil. Bisa buat semur ini mah. Poipe nih, bawaannya mau masak aja. Unyil mau ngasih tahu Poipe nih, daging empuk. Ya elah, Nil. Sama bae ah. Ini daging apa bedaannya sih? Iya, dagingnya sih memang sama, Po. Tapi teknologi pengolahannya yang beda. Daging sapi lokal asli Indonesia ini bisa empuk dengan proses aging system, Po. Iya, ngomong-ngomong, daging sapinya banyak banget ini Nil di sini. Dari mana ya? Oh, daging yang dipakai berasal dari sapi lokal, Po. Asli Pasundan, Tanah Sunda, Jawa Barat. Daging yang baru dipotong dibersihkan dulu dengan cairan antibakteri. Tunggu dah. Emang ini cara ngempukinnya dapat dari mana, Nil? Kok Po baru tahu sih? Teknologi ini sebenarnya sudah lama dilakukan di Indonesia dibanding negara lain. Caranya sama kayak mengeram buah mentah sampai matang gitu, Po. Sekarang bungkus daging dulu nih pakai plastik, Po. Jangan lupa segel tutup rapi supaya aman dari bakteri dan kuman yang masuk. Ayo kita mulai ini ya. Katanya kayak ngeremin buah. Kok malah masuk lemari pendingin begini sih ah? Begini, Po. Caranya memang mirip mengerami buah. Maksudnya tuh daging diempukkan dengan cara disimpan dan atur temperatur suhu, kelembapan, dan sirkulasi keluar masuknya udara, Po. Satu lagi, atur juga waktu penyimpanan sesuai dengan tingkat keempukan daging yang diinginkan. Oh iya, saat proses aging berlangsung di hari kedua, daging akan mengeluarkan cairan. Pada hari kedua sampai hari ketiga, daging mulai mengalami perubahan warna dan tekstur daging sudah mulai layu, Po. Dan proses pengempukan terjadi di hari keempat sampai ketujuh. Baru deh di hari ketujuh sampai ke-10, dagingnya sudah empuk. Lama amat ya, mau makan daging empuk doang. Mending beli terus direbus aja deh ah. Iya, Po, awalnya aja yang lama. Tapi kalau sudah jadi kan lebih hemat proses pemasakannya. Misalnya bikin rendang, yang tadinya harus dimasak sampai berjam-jam, pakai daging ini cuma 1 jam, bumbunya sudah meresap, Po. Lah terus itu kualitas dagingnya kagak turun apa Nil? Disimpan lama begitu? Tenang aja, Po, daging tetap terasa fresh alias segar. Teksturnya utuh dan empuk sampai bisa dipotong dengan pisau plastik loh, Po. Bisa menghemat waktu dan biaya pemasakan juga kan. Wah iya ya. Sekarang kita masak dagingnya yuk, Po. Kita pakai bagian tenderloin ya. Bagian apaan itu Nil? Tenderloin, Po. Biasanya ada di bagian tengah rusuk dekat otot besar sapi, Po. Bagian ini lebih lembut dan kandungan lemaknya rendah. Nah, karena sudah empuk, masak dagingnya nggak perlu lama-lama. Untuk ketebalan daging 2 cm cukup dipanggang selama 1 menit. Lah cepet juga ya Nil. Kalau kayak gini sih, Empo bisa jualan stik daging ini mah. Bumbunya apaan aja Nil? Empo mau catat ah. Cuma dikasih kecap Inggris aja kok, Pepe. Dagingnya kan masih segar, jadi rasanya juga sudah enak. Nanti makannya bisa pakai saus atau mayones. Sekarang kita sudah bisa bangga nih sama daging lokal Indonesia. Karena dari rasa, keempukan, dan gizi nggak kalah dengan daging yang dari luar negeri.